Di sini kok cuma 2 orang ini yang masuk jam 6. Gimana nih Pak? Ya operasional bisa kacau. Nah, setnya harus tarik lagi ke atas. Mana ini yang bisa harus diselesaikan bagaimana? Kita butuh 1 orang lagi untuk masuk jam 6. Hai semua, ketemu lagi di Youth ID Channel. Ya, salam kuliner, sehat, semangat, sukses. Ya. Buat teman-teman yang baru nyampe di channel ini, welcome untuk semuanya. Selamat datang di channel saya. Dan jangan lupa tekan subscribe dan tentunya sodok loncengnya ya, biar bisa terupdate terus mengenai informasi-informasi dari Youth ID Channel ini. Untuk kali hari ini aku mau sharing lagi mengenai kitchen administration ya, yaitu tentang format schedule atau pembuatan jadwal daripada sebuah dapur atau kitchen, baik yang di resto ataupun yang ada di hotel. Bagi sebagian teman-teman chef, membuat sebuah schedule adalah suatu hal yang wajar dan normal ya. Namun ada saatnya seorang chef menghadapi situasi yang tidak mudah, yaitu diantaranya adalah budget daripada hotel yang mepet atau dipres mengenai managenya, operasional atau event yang sangat padat, tinggi eventnya, namun manning atau orang kita sangat sedikit. Di sisi lain, dari staff kadang-kadang mengajukan request off karena ada keperluan keluarga atau apa dan sebagainya. Di situ nantinya chef akan menghadapi situasi yang cukup rumit untuk bagaimana mengatur sebuah jadwal tersebut. Nah, di sini Youth ID akan share sebuah format schedule, di mana format tersebut saya buat bersama dengan formula yang efektif seperti biasanya tentunya ya, di mana seorang chef bisa merancang sebuah schedule yang mana mudah diaplikasikan, mudah dijelaskan kepada staffnya agar bisa dipahami berapa benchmark hari itu yang kita perlukan agar kitchen ini bisa running selama 1 hari, dan tentunya akan menjadi operasional menjadi lancar, baik lancar untuk kitchennya dan juga adil untuk staffnya dalam pemberian baik hari libur, cuti, pending off dan sebagainya. Tentunya penasaran ya bagaimana kita membuat schedule untuk kitchen tersebut. Baik, mari kita simak videonya dari awal sampai selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai saja. Untuk format schedule ya, ini sudah saya buatkan seperti biasanya untuk formatnya, dan ini fleksibel saja, nanti teman-teman bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Ini adalah panduan dasar yang kita gunakan untuk operasional sederhana ya, dalam artian dalam dapur kelasnya mungkin sederhana dulu, yang basic, karena mungkin ada beberapa kitchen yang lebih luas jangkauannya dari ini, ada sectionnya lebih banyak dan sebagainya. Jadi kita ambil basicnya dulu. Oke, di kolom paling atas ini, di sini kita isi bulan kapan kita buat, katakanlah Januari 2020 katakanlah ya. Lalu di sini kasih nama hotelnya apa, hotel Anda. Nah, hotel Anda apa di sini, taruh aja di sini ya, seperti itu. Lalu kolom-kolom yang ada di sebelah sini adalah yang perlu kita cantumkan adalah pertama nomor staffnya ada berapa nanti ya. Lalu sebelah kanannya ada name atau nama, itu nama-nama daripada staffnya. Selanjutnya ada posisinya apa nanti yang ada di kitchen tersebut. Lalu selanjutnya JD ini maksudnya adalah joining date, yaitu kapan staff tersebut join. Selanjutnya sebelah kanannya lagi ini ada OB, ini maksudnya OB adalah opening balance. Opening balance yang dimaksud adalah opening balance dari hari-hari libur yang masih terpending, yaitu biasanya di sini ada DP atau day of paid ya, dalam artian. Lalu di sini ada AL atau annual leave, lalu di sini ada PH atau public holiday. Lalu untuk ke kanan ini adalah tanggal dan hari, seperti biasa ya, kita buat schedule ini 1 bulan sekalian. 1 bulan sekalian kita klik kanan. Nah, di sebelah sini kalau kita lihat di sini ada rilis. Rilis ini dalam artian dalam waktu 1 bulan ini kita bisa ngasihin DP ke staff berapa yang kita bisa lepaskan. Annual leave kita bisa kasih berapa dan PH kita bisa kasih berapa. Tentunya ini menyesuaikan kebutuhan operasional daripada dapur. Chefnya ini gimana nih, mau bisa ngasih berapa nih ke staff A, B, C dan sebagainya.
Nah, di kolom tengah ini ada add ini additional. Kenapa kok ada add, Chef? Karena di pertengahan bulan bisa jadi ini ada tambahan, ya. Ternyata Januari itu ada tanggal merah 2, ya kan? Ada PH1 atau mungkin kita harus menunda liburnya staff, akhirnya dia mempunyai tambahan DP lah itu. Makanya di tengah sini saya kasih kolom add atau additional ini untuk koreksi nanti. Nah, di endingnya ini ada CB atau closing balance, yaitu daripada openingnya berapa ditambah additional berapa lalu dikurangi dari rilisnya tadi, maka nanti ketemu daripada closing balance daripada cuti-cuti teman staff kita ya. Lalu untuk kolom ke bawah di sini posisi tadi diisi aja ya, apa saja yang ada di situ, head chef. Kalau di sini saya coba cuma saya cantumkan chef 1 2 3 sampai chef 7, katakanlah ini ada 7 orang chef ya, ditambah 1 head chef. Lalu trainee di sini saya coba saya cantumkan, kita katakanlah dapat budget 4 orang trainee. Steward katakanlah kita dapat budget 3 orang steward ya, seperti itu. Nah, lalu di bawah ini ada yang disebut dengan benchmark. Apa chef itu benchmark? Benchmark ini adalah standar atau acuan yang akan kita buatkan dalam operasional satu hari. Nah, di sini untuk standar ini kita seperti kita sepakati tadi adalah dapur sederhana ya, dalam artian standar dapur yang normal, yang belum outletnya banyak. Ini katakanlah ini ada ya, di sini ada M, kode M ini artinya morning. Morning ini dikasih keterangan jam 7 pagi sampai jam 4 sore ya. Benchmarknya untuk serving buffet breakfast ya, lunch, bar itu ada, mungkin ada di barnya juga yang ada snack-snack. RS itu room service dan banquet ya. Yang untuk masuk jam 7 sampai jam 4 sore benchmarknya kita tentukan satu orang ya, satu orang yang masuk jam 7 ya. Lalu selanjutnya di sini ada M6. M6 ini masuknya lebih awal, dia masuk jam 6 pagi, pulang jam 3 sore. Untuk kewajibannya sama, breakfast, lunch, bar, room service dan banquet. Di sini minimal ada 3 orang ya, untuk karena ini biasanya handle breakfast, mungkin ada banyak aktivitas di breakfast ya dari pagi itu. Jadi tadi jam 7 1 orang, jam 6 3 orang ya. Nah, 3 orang ini bisa akumulasi ya, tidak harus semuanya staff karena menyesuaikan budget. Bisa jadi dicampur, ada 2 staff 1 trainee atau 1 staff 2 trainee, itu tergantung budget daripada outlet masing-masing. Ya, middle ini jam 12 sampai jam 9 biasanya. Kalau untuk yang kitchen yang basic ini nggak perlu ada ya, tapi kalau untuk yang outletnya banyak mungkin biasanya ada untuk si middle ini. Saya kosongkan aja, benchmarknya ada. Lalu ini adalah afternoon atau masuk shift sore. Shift sore di sini saya budgetkan dua orang. Ini kembali lagi bisa di mix antara satu staff atau satu trainee ya, tapi harus ada satu staff. Kalau sore kan minimal ada room service ala carte, itu harus ada satu orang staff. Lalu N atau night shift ya, bekerja dari mulai jam 11 malam sampai jam 8 pagi ya, itu kerjain supper, room service, dan untuk bar juga itu satu orang benchmarknya. Nah, seperti itu ya. Lalu ini di bawah ini adalah rekapan tadi yang libur berapa, day off berapa, annual leave berapa, public holiday berapa. Nah, kalau Anda perhatikan di kolom sini, ini adalah sudah berupa formula ya, sudah berupa formula. Formula apa, chef? Ini adalah untuk memudahkan Anda sebagai seorang chef beroperasional. Apakah benchmark yang sudah kita tentukan, kita sepakati untuk kebutuhan operasional ini terpenuhi di hari tersebut pada saat kita menyantumkan jadwal di situ. Ya, ini sangat penting sekali benchmark ini, dan rumus ini sangat penting ya. Jadi nanti pada saat kita ngatur jadwal di sini akan membantu teman-teman semua akan di sini, karena sudah saya buatkan rumus. Jadi Anda akan ada reminder di sini. Katakanlah Anda bikin benchmark 3, kok di sini saya cantumkan ini rumusnya keluarnya cuma 2. Nah, itu berarti ada yang perlu kita evaluasi. Itu nanti kita bahas sambil ngisi formnya ya, biar kita nanti lebih detail atau lebih paham. Nah, di paling bawah ini ada daily par level per shift. Ini dalam standar total satu hari itu orang dari shift pagi, shift siang, sore, shift malam itu total berapa. Dan ini katakanlah saya taruh ada 8 orang yang harus beroperasional. Ini di luar day off ya, yang kita sepakati. Ini harus ada 8 orang beroperasional. Oke, itu informasi dasarnya, tidak usah berpanjang lebar. Mari kita langsung coba untuk melakukan pengisian ya.
Untuk nama dan juga join date tentunya tidak perlu saya isi karena ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja. Katakanlah atau mungkin mau diisi nama saya dulu ya, headsetnya katakanlah ditulis di sini, Lilis Wahyudi, headsetnya ya, join date-nya katakanlah tanggal 1 Januari ya 2019, katakanlah seperti ini. Joining date, opening balance dan closing balance ini bisa Anda isi sesuai dengan apa yang Anda alami di dalam operasionalnya. Ya, sekarang kita masuk ke schedule-nya saja. Katakanlah di sini tanggal 1 saya masuk jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi. Lalu saya isi di sini, saya bagi ya nanti mungkin yang off, ada yang ini. Jadi saya kasih contoh satu hari ini ada 2 orang yang off. Ini saya kasih huruf O ya yang off. Shift 1 dan shift 3 katakanlah saya kasih off. Contoh ini contoh bebas ya teman-teman. Terus nanti ini yang shift 2 ini masuk jam 14 masuk siang. Lalu untuk shift 4 ini juga masuk siang katakanlah 2 orang ya. Yang shift 5 ini masuk jam 7. Shift ke-6 ini masuk jam 6 ya. Lalu yang shift 7 ini masuk 23 atau masuk malam. Lalu kita masuk ke kolom trainee ya. Kolom trainee 1 katakanlah ini saya liburkan 1. Yang lainnya ini masuk jam 6 semua. Ini kita coba dulu saja ya. Nah, seperti baik untuk steward, jadi biasanya ada kebijakan masing-masing ya. Nanti biasanya diserahkan ke steward supervisornya atau bisa juga dibuatkan oleh chefnya langsung, tergantung kebijakan masing-masing ya. Katakanlah ini kita anggap saja steward nanti dia membuat schedule sendiri. Sebagai steward kita fokus ke kitchennya dulu. Nanti teman-teman bisa akumulasi sendiri ya. Nah, di sini kita lihat yang tadi yang kita sebut dengan benchmark, yang kita bahas tadi adalah benchmark ya. Hasilnya seperti apa benchmarknya? Kita akan coba. Nah, benchmarknya sudah terisi di sini. Ini rumus ya tadi yang dari atas. Kok bisa saya keluar rumus seperti itu? Nah, inilah yang disebut ilmu pintar untuk membantu kita melaksanakan operasional dapur ini, karena fungsi daripada sistem ini adalah membantu kita untuk bekerja ya. Katakanlah yang jam 7 tadi, jam 7 benchmarknya saya minimal butuh 1 orang di operasional ya. Berdasarkan schedule tadi ternyata ada 2 orang yang bekerja ya, berarti cukup, minimalnya ada, cukup ya. Lalu yang M1 M6 saya masuk jam 6 kita butuh 3 orang, ternyata aktualnya ada 4 orang. Nah, ini berarti cukup ya. Untuk yang middle ini tidak diperlukan, jadi nggak ada. Lalu yang afternoon kita butuh 2 orang secara benchmark, dan di sini aktualnya juga ada 2, jadi pas. Oke. Lalu yang masuk malam, nah masuk malam kita ada butuh 1 orang, dan di sini pun juga ada 1 orang. Artinya apa? Artinya ini kita bisa memenuhi kriteria benchmark di tanggal 1 yang kita butuhkan tadi ya. Jadi ini sudah sesuai semua ya. Lalu untuk off tadi tercatat di sini ada 3 yang kita bisa rilis tadi ya. Ini sudah otomatis terumus juga. Kalau bisa seperti itu chef ya. Ini rumusnya sudah saya buatkan di sini ya. Kita sudah saya buatkan di sini. Atau kalau teman-teman mau pengen mencoba rumusnya ya, saya akan tunjukkan di sini ya. Jadi cara melihat rumusnya adalah seperti ini. Contoh jam 7 jam 7. Ini kita klik kolomnya di sini tadi kan yang kita tunjukkan. Maka untuk membuat ini kita akan tulis sama dengan ya, kita ketik countif ya, countif dalam kurung kita tarik yang kolom mana yang mau dijumlah. Nah, ini mulai dari atas ini kita tarik ke bawah seperti ini ya. Lalu kita kasih tanda titik koma seperti ini. Kita mau nyari apa tadi? Jam 7 kan, kita ketik 7. Lalu kurung tutup. Lalu kita enter. Ya. Maka di sini benchmarknya akan keluar. Ini sudah otomatis jumlah. Nah, cara membaca rumusnya seperti apa ini tadi? Coba perhatikan di sini. Kita tadi sudah nulis countif atau kita jumlah dalam kurung kolom yang kita pilih ya, titik koma jam 7. Jadi kita seperti memberikan perintah komando ke Excel. Halo Excel,
tolong jumlahkan kolom sekian sampai kolom sekian yang ada angka 7-nya itu jumlahan di sini. Itu penjelasannya seperti itu clear-nya ya, untuk bisa memahami lebih mudah. Baik, kita lanjut saja ya untuk contoh hari kedua atau kelas seperti ini. Hari kedua, ini stepnya juga harus lihat event loh ya, menaruh seperti ini. Eventnya apa hari itu kita harus dilihat. Katakanlah stepnya masih masuk jam 7 pagi ya. Lalu step 1 katakanlah habis libur dia masukkan siang. Lalu step 2 sama step 3 ternyata hari ini off. Ya. Lalu step 4 katakanlah yang masuk malam 23. Ya. Lalu yang step 5 katakanlah masuk siang. Yang step 6 katakanlah masuk jam 6 pagi. Masih lanjut ya. Nah, yang habis masuk malam tadi kita kasih libur katakanlah. Ya, seperti ini. Lalu trainee, kita lihat untuk trainee-nya ini katakanlah ada trainee yang libur 1. Lalu masuk jam 6 2 orang ya. Lalu 1 trainee masuk siang. Nah, mari kita lihat ke bawah. Nah, kita lihat tadi ya. Untuk benchmark pagi jam 7 1 orang, ada 1 orang ya. Lalu jam 6 3 orang, ini ada 3 orang, pas ya. Minimal pas lah, jangan sampai kurang. Lalu middle nggak ada. Lalu afternoon ini ada benchmarknya 2 orang, ini ada 3 berarti cukup, atau lebih 1 nggak apa-apa ya. Lalu untuk night 1 orang ini sudah terisi juga 1 orang, dan di hari tersebut kita bisa rilis libur 4 orang tadi ya. Seperti itu ya, untuk gambaran daripada bagaimana pengisian benchmark ini ya. Nah, mari sekarang kita isi nanti ya. Ini kita isi dari tanggal 1 sampai tanggal 31 atau akhir bulan. Jadi nanti di situ kita akan bisa evaluasi secara keseluruhan ya. Nah, katakanlah ini kita sudah isi semua ya tadi dari A sampai Z-nya semua, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 katakanlah udah kita isi semua. Step-nya juga sudah merancang dengan sedemikian rupa, siapa yang mau saya kasih DP, siapa yang mau kasih off, saya sendiri ngambil libur hari apa, event apa saja, dan itu semuanya sudah diolah sama step-nya, jadilah katakanlah seperti ini. Dalam 1 bulan dia sudah buat secara full. Nah, dan rumus ini sudah menunjukkan hasil daripada Anda yang Anda buat dalam 1 bulan. Maka akan kita baca satu persatu ya. Di sini saya membuat ada 2 case yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Contoh sederhana. Di sini saya kasih tanda kuning, ada 2. Kenapa saya buat di tanda kuning? Ini contoh yang melanggar rambu-rambu katakanlah ya. Contoh. Ini adalah benchmarknya kita butuh 3 orang. Tapi di sini kok cuma 2 orang ini yang masuk jam 6. Gimana nih bahaya operasional bisa kacau. Nah, stepnya harus tarik lagi ke atas. Mana ini yang bisa harus diselesaikan bagaimana? Kita butuh 1 orang lagi untuk masuk jam 6. Ya, siapa yang bisa saya rubah schedule-nya. Nah, di sini setelah kita evaluasi ternyata si step 7 ini kok ngambil DP pada saat padahal operasionalnya kurang. Maka di sini akan kita rubah dia, kita sampaikan ke staf tersebut, kita akan cancel dulu DP atau pengambilan cutinya, dia akan masuk jam 6 katakanlah. Tapi ini harus melalui komunikasi dengan staf tersebut. Nah, apa yang terjadi setelah kita selesaikan? Kita tengok ke bawah, benchmarknya sudah aman belum? Nah, benchmarknya sudah jadi 3. Artinya apa? Ini operasional dalam sehari ini nanti insya Allah akan lancar karena sudah kita selesaikan benchmarknya yang dibutuhkan dalam 1 hari. Ya, seperti itu contoh. Atau bisa juga sebenarnya diselesaikan dengan cara lain, atau mungkin menggeser yang masuk sore ke pagi atau bagaimana sesuai kebijakan saya masing-masing. Lalu kita contohkan ke satu lagi, ini yang di tanggal segini, tanggal 12. Ini yang sore, malah yang sore butuh 2 orang kok cuma ada 1 orang di sini. Nah, gimana ini caranya nih? Kita tengok lagi ke atas. Siapa ini? Sorenya ini kurang ini ya. Nah, ini ternyata tengok di atas, ini di hari yang sama ini kok pada minta DP semua. Jangan-jangan pada piknik ini atau mau liburan bareng ini mereka, tapi hotelnya kacau balau. Ya, enggak boleh. Maka salah satu harus kita cancel. Contoh aja step 5 kita masukkan siang. Nah, seperti ini ya. Kita
Lalu setelah itu akan kita tengok ke bawah. Kita tengok ke bawah apakah sudah aman. Ya, ternyata sudah aman ya, 2. Seperti itu ya case-nya untuk bagaimana kita mengarrange atau mensimulasi sebuah schedule agar operasional itu menjadi aman. Nah, selanjutnya untuk opening, balance, dan closing akan kita bahas sebentar ya. Contoh saja misalkan untuk SEP 1 kita bahas di sini, katakanlah SEP 1 ini sebelumnya, di bulan sebelumnya dia mempunyai balance 1 DP. Dia mempunyai balance 2 annual leave dan dia mungkin masih punya balance PH-nya 1. Katakanlah gitu ya. Lalu di perjalanannya ini saya kasih DP 1 tadi ya, saya rilis 1 di sini. Maka di sini ya evaluasinya di belakang. Untuk rilis DP saya kasih 1 karena saya keluarkan 1 ya. Lalu annualnya saya nggak ngasih, jadi masih sorry, ini masih zero ya, di sini zero karena saya tidak rilis. Dan untuk ininya juga zero karena saya tidak rilis PH juga untuk dia. Additional tidak ada, mungkin di bulan itu tidak ada tanggal merah atau apa katakanlah ya, atau mungkin pas ada tanggal merah dia pas libur juga katakanlah seperti itu. Lalu di sini closing balance-nya maka nanti adalah di sini DP-nya nanti 1 dikurangi 1 berarti 0. Ini masih belum, tidak saya kurangi jadi masih 2 dan ini masih 1. Contohnya seperti itu ya teman-teman semua. Jadi ini hanya sekedar contoh gambaran saja mengenai serialnya itu menyesuaikan dari aktivitas kitchen daripada teman-teman masing-masing ya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sharing pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Dan seperti biasa bagi teman-teman yang barangkali memerlukan format Excel manualnya untuk bisa mengadakan perbandingan dengan apa yang teman-teman sudah kerjakan, bisa komen di kolom di bawah caranya seperti apa, nanti kita share di kolom deskripsi ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.